Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Masyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-64 dari silsilah pembacaan kitab ini, yang mana pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita masih membaca penjelasan dari penulis yang berkaitan dengan al-iman bir-rusul, yaitu mengimani para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di mana pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang ke-63, kita telah membaca penjelasan dari penulis tentang keistimewaan atau kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala berupa rasa gentar yang Allah berikan di dada-dada musuh-musuhnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan ingin memerangi musuhnya tersebut, yang jarak tempuhnya masih sejauh 1 bulan perjalanan. Juga di antara kekhususan yang Allah berikan kepada beliau, yaitu bahwasanya bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga umat ini sebagai tempat untuk ibadah, sebagai masjid, tempat bersujud kepada Allah Ta'ala, sehingga siapapun di antara umat ini yang mendapati waktu salat, dimanapun dia berada, maka dia bisa sholat di tempat tersebut, tidak mengharuskan untuk mencari tempat ibadah yang khusus. Juga bahwasanya bumi ini telah dijadikan sebagai alat bersuci, sehingga apabila seseorang yang dia ingin membersihkan dirinya dari hadas misalkan, namun dia tidak mampu mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, maka dia bisa bersuci dengan tanah, sebagaimana dalam syariat tayamum. Dan beberapa kekhususan yang lain yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca penjelasan penulis yang berkaitan dengan mukjizat para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mana mukjizat ini disebut juga oleh para ulama dengan sebutan dalailun nubuwah, yaitu bukti-bukti kenabian para nabi dan rasul yang Allah utus. Nah, beliau mengatakan di sini dalam soalnya yang beliau lontarkan, ma hiya mu'jizatul anbiya'i. Apa itu mukjizatnya para nabi? Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Nah, beliau menjelaskan al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradati. Yang namanya mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, suatu perkara yang di luar kebiasaan manusia. Ini suatu perkara yang terjadi di luar kebiasaan yang terjadi, atau perkara-perkara yang luar biasa, yang aneh-aneh, yang mana perkara tersebut makrunun bit tahaddi, disertai dengan tahaddi, adanya tahaddi, yaitu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam kepada para umat yang Rasul tersebut diutus kepada mereka. Mereka ditantang untuk mendatangkan semacam mukjizat tersebut, yang mana tentunya mukjizat tersebut atau perkara yang luar biasa ini salimun 'anil mu'aradati, selamat dari penentangan, atau artinya ada tantangan tetapi tidak akan mungkin ada seorang manusia pun atau bahkan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal itu. Makanya perkara ini disebut dengan mu'jizat, dari akar kata a'jaza yu'jizu, yang artinya melemahkan atau membuat orang lain lemah, dalam arti bahwasanya perkara ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tidak mampu mendatangkan yang semisal itu.
Sehingga menjadi bukti bahwasanya Rasul ini dia betul-betul utusan Allah Ta'ala. Dia betul-betul seseorang yang diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai utusannya, di mana dia tidak di mana dia membawa sesuatu perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia pun. Ya, itulah mukjizat. Maka ini menjadi bukti bahwasanya dia adalah utusan Allah Ta'ala. Nah, dan Syekh di sini mengatakan wahia imma hissiyatun tushahadu bil basari aw tusma'u ka khurujin naqati min as-sakhrah wa inqilabil 'asa hayyatan wa kalamil jamadat wa nahwi dzalik. Dan mukjizat ini bisa jadi dia bentuknya berupa perkara yang hissi. Itu mukjizat yang sifatnya itu hissiyah, yaitu apa? Bisa diindra oleh manusia. Yakni tusyahadu bil basar, bisa dilihat oleh pandangan mata manusia, atau tusma'u, atau bisa didengar oleh telinga manusia. Ya. Ka khurujin naqati minas sakhrah, seperti di sini dicontohkan oleh beliau seperti keluarnya onta dari batu yang besar. Yang ini merupakan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam yang diutus kepada kaum Tsamud, di mana ketika Nabi Saleh alaihissalam yang mengajak kaumnya itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka mengingkari Nabi Saleh tersebut, bahkan meremehkan, dan mereka meminta bukti kepada Nabi Saleh. Apabila kamu benar utusan Allah Ta'ala, maka coba keluarkanlah seekor onta dari batu yang besar ini, kalau memang kamu benar utusan Allah Ta'ala. Dan benar bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam, batu tersebut kemudian keluar onta. Akan tetapi ternyata orang-orang tersebut mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Bahkan selanjutnya ketika Nabi Saleh alaihissalam ini memerintahkan kepada kaumnya untuk memperhatikan onta ini, tidak mengganggunya, mereka malah akhirnya membunuh onta tersebut, sehingga Allah Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau, wangqilabil 'asa hayyatan, dan seperti contohnya adalah berubahnya tongkat menjadi ular. Berubahnya tongkat menjadi ular yang besar. Ini adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau memiliki tongkat yang Allah Ta'ala ubah tongkat tersebut menjadi ular yang besar, ya, dengan izin Allah Ta'ala. Allah yang mengubahnya. Nah, dan betul-betul dia itu menjadi ular, ya, bukan hanya sekedar khayalan seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir si Fir'aun yang ketika itu menjadi lawannya Nabi Musa, di mana mereka tukang sihir itu memiliki tali temali dan yang semisalnya, kemudian mereka sihir pandangan mata manusia sehingga mereka melihat seakan-akan tali itu berubah menjadi ular. Ini sihir. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, mukjizat beliau itu ini bukanlah sihir, di mana tongkat tersebut betul-betul berubah menjadi ular. Nah, kalau sihir, maka tadi kita sebutkan bahwasanya hanya khayalan yang dilakukan oleh para tukang sihir yang menipu mata manusia sehingga menganggap tali temali tadi berubah menjadi ular, padahal tidak. Makanya tatkala Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya yang kemudian dia betul-betul berubah menjadi ular sungguhan, para tukang sihir itu kaget, di mana mereka sadar bahwasanya ini bukanlah perbuatan tukang sihir. Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bukan perbuatan tukang sihir, bukan perbuatan manusia, bukan perbuatan makhluk, dan dia adalah perbuatan Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa mengubah yaitu suatu benda yang mati menjadi benda yang hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, maka itu menjadi bukti akan kenabian Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa kalamil jamadat wa nahwi dzalik, dan contoh yang lain adalah berbicaranya benda-benda yang mati seperti yang terjadi pada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada bebatuan yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Nah, ini contoh-contoh mukjizat yang sifatnya hissiyah, yang bisa diindra. Wa imma ma'nawiyah, dan bisa juga
mukjizat itu berupa mukjizat yang sifatnya maknawiyatun, maknawiyah, ya, tidak bisa diindra, tetapi tusyahadu bil basirati, dia bisa disaksikan oleh pandangan hati manusia. Jadi kalau al basirah itu pandangan hati, kalau al basar adalah pandangan mata, ya, ini perbedaannya. Baik, dia bisa disaksikan oleh pandangan hati manusia. Contohnya apa? Mukjizat tersebut kamu'jizatil Qur'ani, seperti mukjizat yang berupa Al-Qur'an. Nah, waqad utiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min kulli dzalik, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan mukjizat dari semua jenis itu, yaitu baik yang hissiyah ataupun yang ma'nawiyah. Fama min mu'jizatin kanat li nabiyyin illa walahu sallallahu alaihi wasallam a'zamu minha fi babiha. Maka tidak ada satupun mukjizat yang ada pada salah seorang nabi terdahulu illa, melainkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau memiliki a'zamu minha, yang lebih besar dari mukjizat tersebut, fi babiha, dalam babnya, yang hissiyah ataupun ma'nawiyah. Contohnya apa? Faminal mahsusati insyiqaqul qamari. Ya, di antara mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya itu mahsusat atau hissiyah, yang bisa diindra, bisa disaksikan, adalah insyiqaqul qamar. Itu terbelahnya bulan. Ya, ini luar biasa, ya. Mukjizat yang luar biasa, besar sekali. Yang mana kalau kita melihat dari sejarah para nabi alaihi wassalatu wassalam, ada mukjizat yang mirip dengan mukjizat ini, yaitu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau juga membelah sesuatu benda, sesuatu makhluk yang besar, yaitu apa? Membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya itu, dengan izin Allah Ta'ala, membelah lautan yang kemudian bisa menjadi jalan bagi Bani Israel untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, dan kalau kita bandingkan antara membelah lautan dengan membelah bulan ini, tentu Masya Allah, jauh lebih besar, lebih agung adalah membelah bulan, insyiqaqul qamar, ya, di mana para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya ini betul-betul terjadi, bukan hanya sekedar bayangan saja. Bulan itu betul-betul terbelah, dan ini disaksikan oleh manusia yang hidup di zaman itu, tidak hanya di bangsa Arab saja, bahkan di seluruh penjuru dunia, ya, yang bisa menyaksikan bulan ketika itu, mereka bisa melihat bulan itu terbelah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ada ini nukilan sejarah dari bangsa India, ya. Di sana ada keterangan dalam sejarah yang mereka tulis atau yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, telah terjadi atau telah terlihat bulan terbelah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah perkara yang nyata, ya, yang Allah Ta'ala datangkan, ya, sebagai bukti akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahaninil jiz'i, dan juga contoh yang lain di antara mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rintihan, yakni batang pohon korma, yang mana kisahnya adalah di mana Rasulullah SAW dahulu ketika belum memiliki mimbar, maka beliau sering berkhutbah di dekat batang pohon korma tersebut, ya. Namun ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar untuk berkhutbah, maka beliau pun mulai berkhutbah di atas mimbar sehingga meninggalkan batang pohon korma ini. Maka ketika itu terdengarlah suara rintihan batang pohon korma yang biasanya di dekat Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah. Ya, maka akhirnya didatangilah oleh Rasulullah SAW, ditenangkan oleh Rasulullah SAW sehingga dia pun diam akhirnya. Ya, dia sedih, merasa sedih karena ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam khutbahnya. Nah, wa nabi'il ma'i min baini asabi'ihi syarifah, dan contoh yang lain adalah terpancarnya air dari jari jemari beliau yang mulia. Wa kalamiz zira'i, dan juga berbicaranya zira', yang dimaksud di sini adalah paha, ya, paha kambing. Paha kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi, yang ternyata paha kambing tersebut sudah diberi racun. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak menggigitnya untuk memakannya, tiba-tiba paha kambing tersebut memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya paha tersebut beracun. Ini merupakan salah satu mukjizat juga. Wa tasbihit ta'am, dan juga contoh mukjizat yang lain adalah bertasbihnya makanan-makanan, ya, di hadapan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Wa ghairi dzalika mimma wa
wa ghairu dzalika mimma tawatarat bihi al-akhbarus sahihah, dan yang selain dari itu di antara mukjizat-mukjizat yang telah datang secara mutawatir, ini khabar-khabar yang sahih, yaitu hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnaha ka ghairiha min mu'jizatil anbiya. Akan tetapi mukjizat-mukjizat ini tadi yang disebutkan ini, yang mahsusat ini tadi, ya, seperti mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh para nabi-nabi terdahulu. Apa maksudnya? Allati inqaradat binqiradi a'sarihim. Yang mana mukjizat tersebut berakhir, ya, habis berakhir binqiradi a'sarihim, dengan berakhirnya masa mereka, dengan berakhirnya zaman mereka. Walam yabqa illa dzikruha, dan tidak tersisa lagi melainkan penyebutannya saja. Hanya menjadi sejarah yang merupakan kenyataan yang telah lewat, ya kan? Artinya mukjizat tersebut tidak terus ada, ya, tidak terus ada. Seperti contohnya tadi bulan terbelah, maka itu sekali saja, tidak terulang. Demikian pula batang pohon korma yang merintih, ya, itu hanya terjadi ketika itu saja. Apalagi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka mukjizat-mukjizat itu semua sudah tidak muncul lagi, jelas, ya kan? Akan tetapi di sana ada mukjizat yang kekal, mukjizat yang abadi, maksudnya yang terus ada, ya kan? Dan ini luar biasa, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, melainkan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Beliau mengatakan, wa innamal mu'jizatul baqiyatul khalidatu hiya hadzal Qur'an alladzi la tanqadi ajaibuhu. Hanya saja ada mukjizat yang terus langgeng, ya, khalidah, yang terus ada, yaitu apa? Hadzal Qur'an. Al-Qur'an ini dia adalah mukjizat alladzi la tanqadi ajaibuhu, mukjizat yang tidak akan habis keajaibannya. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan di antara keistimewaan Al-Qur'an ini, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Bahwasanya Al-Quran itu tidak terkenai kebatilan, ya, baik dari arah depan ataupun arah belakangnya. Ini dari semua sisi Al-Quran itu adalah hak, tidak ada kebatilan sedikit pun. Juga tidak ada sesuatu pun yang mendahului Al-Quran ataupun yang datang setelah Al-Quran yang bisa membatilkan Al-Quran atau yang bisa menunjukkan kebatilan Al-Quran. Tidak ada, karena Al-Quran itu betul-betul satu kitab suci yang sempurna, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi hak secara murni, ya kan? Tanzilum min hakimin hamid, yang mana Al-Quran itu diturunkan dari Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Nah, Al-Quran, ya, dia adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar ini, Masya Allah, ini banyak umat manusia yang menjadi beriman kepada Allah Ta'ala, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang terbanyak. Meskipun beliau telah meninggal dunia, maka ternyata umat ini terus bertambah sampai hari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekilas yang berkaitan dengan mukjizat, yang nanti masih ada kelanjutannya, yaitu secara khusus tentang mukjizat Al-Quran, ya, pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah ta'ala. Untuk sementara kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.